Dinas Pertanahan adalah instansi termuda di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dinas Pertanahan semakin giat meningkatkan pelayanan dan terus berinovasi, serta menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang agraria. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Dinas Pertanahan membuat inovasi penanganan dengan membentuk tim yuridis yang berjumlah 6 orang yang bertanggung jawab menangani beberapa kasus setiap orangnya. Tim yuridis adalah sebuah teamwork efektif yang berasal dari kalangan non-PNS, dibentuk pada tahun 2020 secara terbuka dan kompetitif dengan persetujuan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir agar pelayanan penanganan permasalahan pertanahan yang diajukan oleh pemohon dapat dilayani dengan cepat, jelas, terbuka, dan pasti. Tim yuridis sebelumnya sudah diberikan pelatihan terkait standar pelayanan penanganan permasalahan di Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan berlatar belakang pendidikan sarjana yang berbeda, pengalaman yang sudah mumpuni, serta dari kalangan milenial profesional, sehingga diharapkan dapat membantu memenuhi standar pelayanan yang profesional pada Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bertugas untuk mengakselerasi layanan, memberikan kepastian, dan layanan aduan yang tepat waktu, transparan serta akuntabel dengan tetap didampingi atau diasistensi oleh pejabat eselon 3 dan 4 Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berlandaskan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2017. Tim yuridis melakukan komparasi terhadap penanganan permasalahan pertanahan dengan berfokus mengawal proses penanganan masalah pertanahan dengan 6 tahapan inovasi. 1. Pelaporan atau pengumpulan berkas lebih aman. Tim yuridis memberikan keamanan terhadap berkas yang sudah diberikan dengan mengelompokkan berkas per kasus ke dalam arsip masing-masing. Pada tahap awal, pengadu membuat surat pengaduan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanahan. Setelah pengaduan diterima, tim yuridis memeriksa kelengkapan berkas, yaitu identitas pengadu, identitas penerima kuasa, dan surat kuasa apabila dikuasakan, data pendukung atau bukti-bukti terkait dengan pengaduan, lalu informasi terkait pihak yang diadukan, serta uraian singkat kasus. Pengaduan yang diterima dicatat di dalam laporan pengaduan serta semua berkas yang diberikan oleh pengadu diupload oleh tim yuridis ke aplikasi Dokter Dispertan, sehingga dokumen dan perkembangannya akan lebih terjamin keamanannya serta bisa diakses kapan saja dengan mudah. 2. Pengumpulan atau kelengkapan data terjamin. Untuk melengkapi data, tim yuridis menjamin kelengkapan data dengan berkoordinasi dan melakukan monitoring dengan pihak-pihak terkait kasus yang dipermasalahkan. Tim yuridis melakukan koordinasi atau observasi di dalam pengumpulan data berupa data fisik dan data yuridis, putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari kepolisian, kejaksaan, dan dokumen lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi penegak hukum. Data yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi atau memperjelas duduk persoalan sengketa dan konflik serta keterangan saksi. 3. Profesional mediator. Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan ditangani oleh mediator bersertifikat yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan profesional, mediator dapat memberikan kepercayaan penuh kepada pihak yang berselisih serta menjamin transparansi dengan pengambilan keputusan yang bersifat musyawarah, kolektif, dan objektif. Dalam tahapan ini, tim yuridis mempersiapkan berkas-berkas pendukung jalannya mediasi seperti surat undangan, daftar hadir, bahan rapat, serta jalannya mediasi dicatat oleh tim yuridis dalam bentuk notulensi. 4. Peninjauan lapangan berteknologi. Pengukuran atau peninjauan lapangan yang dilengkapi dengan teknologi tinggi. Di dalam melakukan pengukuran, tim yuridis dibantu oleh 2 tim, yaitu tim surveyor dan tim aerial mapping pilot, bertugas melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat menggunakan GPS, serta pengambilan gambar dari udara menggunakan drone. Dengan teknologi yang baik dapat memberikan hasil pengukuran yang presisi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Modernisasi pengolahan data.
Pengolahan data yang modern dengan menggunakan perangkat yang memadai dengan dibantu beberapa aplikasi sebagai pendukung di dalam menghasilkan data yang lengkap dari hasil peninjauan lapangan, yaitu ArcGIS, AutoCAD, Aegis Metaset, dan Drone Deployed. Setelah data hasil peninjauan lapangan diolah oleh tim surveyor, hasil dari pengolahan data tersebut diberikan kepada tim yuridis sebagai data temuan di dalam penyelesaian kasus. Dengan pengolahan data yang modern, menjadikan hasil dari peninjauan lapangan lebih lengkap dan maksimal. 6. Kepastian rekomendasi akhir. Perselisihan antara pihak yang berselisih dinyatakan atau dianggap selesai apabila telah memenuhi kriteria sesuai Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2017 tentang penyelesaian kasus pertanahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi akhir membuat tentang seluruh proses penyelesaian kasus pertanahan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan seperti hasil mediasi, hasil peninjauan lapangan, dan hasil kesepakatan antara pihak yang berselisih sehingga rekomendasi akhir yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan dapat memberikan kepastian solusi penyelesaian para pihak dan bisa dipertanggungjawabkan. Data-data yang didapatkan dari ke-6 tahapan inovasi tersebut semuanya dituangkan ke dalam aplikasi Dokter Dispertan yang bisa didownload di Play Store sebagai bentuk transparansi atau keterbukaan informasi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada masyarakat seperti 1. Administrasi pengadu, 2. Data yang dikumpulkan dalam tahap pengolahan data, 3. Data-data pendukung dalam tahap peninjauan lapangan, 4. Analisa data temuan hasil dari peninjauan lapangan, 5. Data-data pendukung dalam tahap mediasi serta notulensi mediasi, 6. Rekomendasi akhir. Sehingga semua kasus dapat dilihat perkembangannya pada aplikasi Dokter Dispertan di mana saja dan kapan saja. Hadirnya tim yuridis membantu para pegawai PNS yang terbatas jumlah serta SDM-nya dengan membandingkan jumlah kasus yang masuk terhadap jumlah PNS yang ada. Dengan demikian, keterbatasan jumlah PNS tersebut dapat diatasi oleh tim yuridis. Terbukti dengan setelah dibentuknya tim yuridis di tahun 2020 sampai dengan saat ini menghasilkan berjalannya 35 kasus aduan permasalahan pertanahan yang saat ini masuk ke Dinas Pertanahan. Semuanya difasilitasi oleh tim yuridis Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan catatan 7 kasus tuntas 100%, 7 kasus masuk tahap mediasi, 9 kasus masuk tahap pengolahan data, 7 kasus masuk dalam tahap analisa data, dan 5 kasus masuk dalam tahap pemeriksaan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir, kami Dinas Pertanahan akan berupaya melayani Bapak Ibu sebaik mungkin dan berusaha menjadi mediator yang baik dalam menyelesaikan sengketa lahan dan konflik yang terjadi. Kami Dinas Pertanahan dan tim yuridis siap melayani.